Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Kembali lagi kita hari ini ketemu lagi. Pastinya kalau misalnya acara ini hadir adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai dunia kesehatan ya. Kiat Sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Oke, hari ini Nana Amelia seperti biasa bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto Stianto. Hai Pak Nyoto. Hai Mbak Dina. Kok nggak ada suara Pak Nyoto ya? Oh ada kah? Dunia kesehatan ya. Kiat Sehat awet muda. Sedang dicari suara Pak Nyoto tidak muncul di saya. Pak, suara saya muncul? Iya, oke. Oke, baik. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang udah sering dibahas, tapi mungkin banyak yang belum tahu ya. By the way, Pak Yoto kok kayak ngos-ngosan, kayak gosong kilang-kilang gitu, emang kenapa? Ya, karena dibilang cuacanya berubah drastis ya kan. Tadi saya pikir cerah, udaranya adem karena mendung gitu ya. Pas udah bawa motor, ternyata saya di-prank sama cuaca. Tiba-tiba langsung panas total ya. Jadi sampai sini keleng-keleng deh. Iya, makanya saya bawa mobil aja rasanya di kepala tuh panasnya, aduh. AC biasa 1 udah tembus ya Pak. Tadi sampai 3 loh. Iya, saya kena prank nih sama cuaca hari ini. Gak apa-apa, nanti dapat bonus yang habis di prank ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai penyakit gula darah atau diabetes ya. Mungkin ini sudah sangat sering kita bahas, tetapi ternyata jenis-jenis dari diabetes itu sendiri banyak ya Pak Nyoto ya. Iya, banyak sekali jenis-jenisnya. Bahkan banyak yang bikin kategori sendiri sih ya. Oh gitu. Jadi saya bikin kategori diabetes sendiri ada. Jadi ternyata kategori yang dibikin masyarakat itu jadi umum gitu loh. Padahal nggak ada di dunia medis. Oh gitu. Biasanya kan kalau kita bicara diabetes itu kan kering sama basah gitu ya, orang taunya ya. Gitu. Tapi sebetulnya masih ada turunan-turunan yang lain dari diabetes itu sendiri kah? Ya, jadi diabetes kering sama atau basah itu sebenarnya nggak dikenal di dunia medis. Oh, nggak dikenal. Yang dikenal itu masyarakat umum ya kan. Oh gitu. Yang dikenal itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes autoimun, diabetes gestasional gitu ya. Yang dikenal umum. Kalau diabetes kering, diabetes basah itu karangan orang-orang, karena ada orang yang kalau kena diabetes itu lukanya nggak sembuh-sembuh, terus lukanya bersembuh-sembuh sampai bernanah. Oh, ini namanya diabetesnya basah gitu ya. Oke. Tapi kalau diabetesnya lukanya bisa kering, oh ini diabetesnya kering sih, jadi bisa kering gitu. Padahal sebetulnya mereka satu golongan ya diabetes sama aja diabetes juga, cuma bedanya yang diabetes basah itu udah kronis. Jadi lukanya susah kering karena diabetesnya udah kronis. Tapi kalau diabetes kering itu belum kronis, mungkin masih akut gitu ya. Jadi kalau luka itu masih bisa mengering gitu ya, walaupun juga agak lama. Oh, jadi tadi itu hanya pemahaman masyarakat ya, kering sama basah. Tapi sebetulnya kalau secara medis banyak sekali ya jenis-jenis diabetes itu sendiri. Oke, kita bahas di sini. Anda yang punya problem boleh nanti konsul dengan Pak Nyoto melalui 081511 103 103. 081511 103 103. Diabetes sendiri ini sudah begitu familiar di masyarakat. Ini adalah penyakit gula darah. Apa sih? Ini adalah karena kandungan gula dalam darahnya terlalu tinggi begitu ya. Iya, makanya disebut juga kencing manis kan. Karena kan kalau orang yang gula darahnya udah kronis biasanya kencingnya manis ya. Jadi kalau dijilat kencingnya rasanya manis, wah itu udah 200 mg per desiliter tuh. Serius, udah tinggi. Pak? Memang rasanya manis? Manis, makanya digemari oleh para semut gitu ya. Oh gitu. Oke, kencing manis. Karena tadi kandungan gula dalam darahnya banyak sekali sehingga urinnya pun jadi manis gitu. Betul. Ya. Itu bahaya nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kita bilang penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ini biasa disebut the mother of disease. Ibunya segala penyakit. Kenapa disebut ibunya segala penyakit?
Ya karena kalau kita tidak mampu mengkontrol gula darah kita senormal mungkin, lama-lama dia bawa teman-teman yang lain. Oh, ngegeng. Yuk, penyakit jantung ngegeng di sini, Dateng, hipertensi gitu. ngegeng di sini, ya kan? Penyakit ginjal ngegeng di sini, penyakit saraf ngegeng di sini, penyakit mata ngegeng di sini. Enak di sini kita punya coupling, kita bertetanggaan yuk gitu. Kenapa dia bisa ngegeng, bisa ngajakin karena Mungkin dia bosnya mafia. karena dia the mother of disease tadi yang lain anak-anaknya gitu maksudnya. Iya, the grandfather itu ya, the boss mafia. Jadi mungkin ada secara ilmiah ya kenapa kemudian diabetes ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit tambahan dalam tubuh, pasti ada alasannya ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Zima Lovers pastinya jangan kemana-mana. Nanti habis ini kita akan bahas lebih detail lagi. Jangan lupa ya, yang pengen nanya boleh langsung 0815 11 103 103 dan Anda juga bisa saksikan keseruan kami berdua loh. Tentunya di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Tahu nggak sih Zima Lover bahwa diabetes ini ternyata merupakan penyakit mematikan ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung. Waduh, ngeri juga ya. Ada banyak data yang kebetulan dipegang sama Nena hari ini. Ini lumayan signifikan kenaikannya. Jadi WHO bahkan memperkirakan jumlah penderita diabetes tipe 2 di Indonesia akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada 2045 nanti dengan tingkat prevalensinya meningkat Pak Nyoto dari 6,9% menjadi 8,5%. Ya artinya berarti begitu banyak barangkali lifestyle atau hal-hal lain yang memicu kemudian penderita diabetes ini semakin banyak. Ya karena kan zaman sekarang itu berbeda ya dengan zaman dahulu. Zaman sekarang orang kan biasanya konsumsi makanan yang pabrikasi ya. Jadi makanan yang sudah diproses, processing food. Zaman dulu kan kita nggak ada processing food, makan aja beras kita tumbuk sendiri gitu kan. Sekarang udah disosoh pakai mesin yang demikian canggih sehingga Kasih sampai pemutih lagi ya. pakai pemutih, nggak Pengawet ada lagi. seratnya, nggak ada pengawetnya. Terus kita konsumsi makanan semuanya sudah banyak chemicalnya, kimiawinya masuk dalam kemasan, ya kan. Nah makanan-makanan inilah yang tinggi gula, inilah yang bukan kelihatan gula padahal the hidden sugar. Jadi bikin kadar gula darah kita meningkat. Jadi kalau kadar gula darah kita meningkat, itu kita jadi diabetes. Kemudian sel-sel kita tidak bisa mengambil gula, namanya resisten ya, jadi diabetes juga, ya kan. Fungsi pankreas kita menurun, diabetes juga. Terus kita punya imunnya merusak pankreas atau imun merusak pankreas, diabetes juga. Oke, berarti jadi ternyata banyak sekali ya penyebab-penyebabnya banyak gitu ya. sekali. Bahkan kalau kita sudah kena diabetes itu kan kalau udah kronis penyakit yang mau nggak mau nebeng di tubuh kita sampai kita game over gitu ya. Tapi bahkan dikatakan katanya nggak ada obatnya tuh Pak diabetes. Memang secara medis tidak ada obatnya, cuma kalau bisa kan kita kontrol, jangan Jadi hanya bisa sampai dikontrol. gulanya itu melonjak-lonjak sampai di angka batas yang mengerikan gitu ya, sampai di atas 300 mg per desiliter, di 400, 500 sampai 600 gitu ya. Kalau bicara organ, kalau diabetes itu sebetulnya terganggu organ apanya? Ya semua organ pasti terganggu ya, karena kan faktornya kalau kita punya gelas, kita isi air panas, kita masukkan 10 sendok gula, kan pasti gulanya airnya tadi encer jadi kental. Dan namanya gula itu kan sifatnya asidik, sangat asam seperti apa namanya? Sama seperti air aki gitu ya. Kalau yang namanya sifatnya asam, dia kan pasti merusak pembuluh darah. Nah bayangkan kalau pembuluh darah kita rusak karena banyak gula di dalam darah kita, lama-lama timbul trombus. Trombus itu timbul lemak LDL yang nutup luka-luka di pembuluh darah. Plak-plak gitu ya. Plaknya kena kalsium makin menebal, pembuluh darah kita jadi mengeras. Pembekuan Udah darah. mengeras menyempit jadi hipertensi. Jantung, nanti stroke. jantung, stroke. Terus kita juga kalau hipertensi nanti kita punya ginjal nggak bisa mencuci darah kita yang banyak gula. Bayangkan aja saking banyaknya gula, kalau kita berkemih aja air seninya rasanya manis, itu kan kita punya ginjal udah bisa nggak mampu cuci darah, saking banyaknya gula. Terlalu berat. Iya, lama-lama kan dia punya filter di ginjalnya rusak, akibatnya gagal ginjal. Nah kalau darah kita banyak gula jadi kental, akibatnya nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang halus yang ada di mata. Mata nggak mungkin dikasih makanan kalau nggak lewat darah. Sedangkan darah nggak bisa lewat situ karena darahnya udah kental.
Jadi pembuluh darah yang halus sekali yang ada di mata, yang ada di otak itu nggak bisa kasih makan mata, jadi kita jadi rabun, lama-lama foggy, ya kan, lama-lama membuta. Kalau nggak bisa kasih makan di otak, lama-lama Alzheimer ataupun keropos otak gitu ya. Kalau nggak bisa kasih makan di pembuluh darah tepi yang ada di seluruh tubuh kita, lama-lama neuropati, ya kan. Ada neuropati ya ginjal, neuropati itu masalah sistem saraf kita rusak, ya kan. Nggak bisa mengalirkan darah ke situ, jadi burungnya menengwai juga kan karena iya diabetes. dong, kan kalau darah kita kental kan burungnya nggak bisa kedapat makanan dari darah, kan darahnya lembat ya, letoy jalannya, karena saking kentalnya kan banyak gula. Contohnya madu kan gulanya banyak jadi kental ya. Kita ini buat buat apa memudahkan kita beranalogi gitu ya. Jadi kalau darah kita makin banyak gulanya, ya otomatis tubuh kita itu menjadi banyak dibeban di fungsi organ, ya kan? Jadi itu. Jadi sekarang kita sudah tahu persis ya bagaimana sebetulnya mapping ya kondisi peta dari darah itu, gula itu seberapa pengaruhnya terhadap hampir semua organ di dalam tubuh kita. Nah, pastinya ini mesti kita hindari, termasuk kita juga mesti tahu diabetes itu apa saja. Kadang-kala ada orang yang merasa dia itu nggak ada diabetes, Pak, gulanya baik-baik saja, tapi sebetulnya dia ada hidden ya. Kemudian betul, menderita penyakit diabetes tertentu. Oke, yang mau nanya dan konsul boleh 081511103103. Jangan lupa juga buat join di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita ke musik dulu ya Pak Nyato ya. Pengen nyanyi bareng Mas Tulus ya. Mas setulus hatiku ya. Ayo Mas, ini lagunya keren banget. Aduh, kita ngebayangin lagi gandengan di jalan ya Pak Nyato. Sambil Bapak Ziman. Siap. Special for you. This is Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Indonesia ini menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Wah, padahal Indonesia negara berkembang ya Pak. Ini urutan ke-6 ya? Iya makanya. Aduh, dikit lagi urutan ke-1 ya Mbak. Ngeri juga ya. Padahal seringkali masyarakat itu menyepelekan ya. Jadi kita mesti harus betul-betul ekstra waspada sih. Karena bisa dikatakan diabetes itu kan dia memang berproses, dan ini kayak awalnya kayak silent disease ya Pak ya. Iya, nggak tahu betul. gitu ya, tahu-tahu udah divonis sudah diabetes yang tipe apa, kemudian gulanya juga sudah tinggi sekali. Betul. Nah ini kan berbahaya. Nah sebetulnya kalau kita bicara tipe-tipe diabetes itu ada apa aja sih Pak? Jadi kalau kita sebutkan kita bilang ini diabetes itu the silent killer. Jadi yang namanya silent killer itu karena penyakitnya nggak terdeteksi dari awal-awal, nyaman-nyaman aja, tahu-tahu gula darahnya 400 mg per desiliter udah kronis. Kalau normalnya berapa sih Pak harusnya? Normalnya? Kalau normalnya tergantung gula puasa atau tidak puasa gitu ya. Jadi kalau kita gula lagi puasa nih, baru bangun pagi kan nggak makan tuh seharian, habis itu dicek. Kalau di bawah 90 normal, tapi kalau di atas 90 udah toleransi gula terganggu. Kalau udah di atas 100 sudah diabetes. Itu dalam puasa ya. Ya, kalau kita habis makan 2 jam kita cek lagi gula darah kita 120 ke bawah normal. Kalau di atas 120 udah toleransi diabetes ya, udah pradiabetes. Kalau udah 140 ya udah diabetes kan gitu. Kemudian HbA1c, HbA1c-nya itu kalau bisa di bawah 5,7%. Ya, ikatan gula di dalam hemoglobin di bawah 5,7% itu normal. Tapi kalau udah 5,7, 5,8, 5,9, nah itu udah pradiabetes. Kalau udah 6,5 ke atas ya udah kronis gitu ya, 6,5% ke atas. Nah kalau diabetes itu ada tipe-tipenya. Pertama yang terkenal kan diabetes tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasa disebut insulin dependent diabetes. Jadi memang pankreasnya sudah rusak dari lahir biasanya. Jadi kalau pankreasnya udah rusak kan nggak bisa produksi insulin optimal ya. Jadi insulinnya tetap kurang. Jadi insulinnya ada mesti disuntik insulin gitu kan. Biasanya sih umurnya ya kurang dari 30 tahun, namanya juga dari genetik ya biasanya tipe 1 gitu ya. Jadi ketergantungan insulin dari luar. Nah kita nggak bisa cerita deh kalau memang udah turunan ya. Betul. Tapi yang kebanyakan kan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini di atas 30 tahun biasanya kena ya kan. Jadi yang biasanya kena diabetes tipe 2 itu gula darahnya meningkat. Tiba-tiba mak berdunduk, wah gula darahnya tinggi gitu. Tadinya misalnya gatal-gatal di kulit, ke dokter kulit nggak sembuh-sembuh, dicek, wah ini mah diabetes, kalau gula darahnya gatal-gatal ini udah kena saraf kan begitu. Jadi gejala-gejalanya dari gatal-gatal di kulit yang nggak sembuh-sembuh itu? Iya, macam-macam lah ya, bisa diabetes. Nah jadi
ini namanya biasanya diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini biasanya insulinnya baik-baik saja, normal-normal saja. Tapi, Cuman selnya begitu insulin bawa gula, selnya reject, menolak. Enggak deh, jangan kasih saya gula, saya tutup pintu. Nah, itu namanya resistensi insulin. Ya, kenapa dia nggak mau terima gula? Ya karena dia budak, ya Udah kan. budek ya, karena udah over ya. Jadi Udah over. Jadi akibatnya ya resistensi insulin karena faktor insulinnya, organnya, selnya menolak insulin untuk bawa gula gitu. Namanya tipe 2 ya. Makanya resisten insulin otomatis berarti dia akan mengandung gula terus gitu ya Pak, karena nggak bisa dinetralisir sama insulin begitu. Iya, karena memang tubuhnya nggak bisa metabolisme gula. Makanya begitu nggak bisa metabolisme gula tipe 2 ini ya, resisten insulin, biasanya tubuh bakar lemak untuk menjadikan energi. Jadi tipenya orang yang kurus mendadak itu cenderung diabetes tipe 2 resistensi Karena insulin. lemaknya disedot untuk energi itu. Iya, jadi lama-lama gulanya sama insulin udah deh, daripada kita bentuk kasih gula nggak dibikin, ya kita bikin jadi lemak dulu. Jadi kan udah metaboliknya disorder, Kacau salah ya. fungsi, kacau. Mestinya gula diubah jadi energi. Cuma karena dia yang ngolah Udah gula nggak bisa, resisten. gulanya dirubah dulu menjadi lemak berproses menjadi energi. Padahal hasil pembakaran lemak menjadi energi, zat sisanya itu asam aseton atau asam keton. Jadi yang udah resisten insulin kalau ngomong gitu ya, Bau kecut ya. kutek Bau kutek asam ya. kutek gitu ya, aseton. Nah, itu biasanya karena faktor gaya hidup, faktor lifestyle, faktor stres atau faktor macam-macam deh ya, di luar genetik. Ada lagi diabetes gestasional. Jadi biasanya ini kejadiannya pada ibu yang lagi hamil. Jadi kalau ada ibu hamil kadar gulanya meningkat dulu ya. Setiap kali hamil gula darahnya meloncat atau lonjak. Nah, ini biasanya adalah disebut diabetes gestasional. Dan biasanya mereka yang mengidap gestasional ini lama-lama menjadi diabetes kronis. Umumnya jadi diabetes tipe 2 juga gitu. Nah, bukannya serem itu buat bayinya Pak kalau misalnya hamil kemudian diabetesnya tinggi. Iya, jadi kalau ada ibu-ibu itu melahirkan bayinya 4 kilo gitu ya, umumnya ciri-ciri diabetes. Nanti ada diabetes spesifik ya, karena faktor lain nanti kita bahas. Oke, baik. Jangan kemana-mana, 081511103103. Kami buka untuk Anda yang pengen bertanya hari ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita, Ziman Herbal. Oke, kita sekarang nyanyi lagi ya Pak Nyoto ya. Pokoknya banyak yang nyanyi deh kita hari ini. Ada slang. Ini dia spesial untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sekarang sudah paham ya, tadi banyak sekali tipe-tipe dan jenis dari diabetes ini. Tetapi yang paling penting kita harus paham penderitanya makin banyak, faktor lifestyle dan asupan kita itu yang seringkali nggak terkontrol. Hati-hati karena ini masuk kategori silent killer kata Pak Nyoto tadi ya. Jadi nggak tahu-tahu tiba-tiba udah divonis diabetes. Oke, ada pertanyaan yang masuk, boleh ke 081511103103. Pak Nyoto, kalau kita bicara diabetes itu biasanya ada ciri-cirinya nggak? Ada, yang begini. ada ciri-ciri atau gejala ya. Jadi ciri-cirinya kalau kita gampang haus namanya polidipsi, bisa jadi kita diabetes. Karena sering minum ya, karena gampang haus jadi sering berkemih atau poliuria. Cuma haus, sering berkemihnya itu kalau biasanya di malam hari. Jadi kalau malam hari itu bolak-balik bangun karena pingin berkemih sampai 3 kali 4 kali, cek deh gula darah kita, jangan-jangan nggak normal gitu ya. Kalau haus kasih sayang gimana? Itu pencetus diabetes. Terus gampang lapar, polifagi, itu juga ciri-ciri. Aku gampang lapar loh Pak, suka ngemil loh Pak. Ya biasanya sih kalau orang gampang lapar itu gabut gitu ya, kalau nggak stres itu. Ada kan orang kalau stres itu gak bawanya makan. Nah kemudian berat badan turun, itu juga turunnya mendadak loh ya, bisa ciri-ciri diabetes gitu ya kan. Terus gampang capek, lesu. Terus itu aku juga loh Pak, gampang capek, lesu tanggal 15 ke atas. Oh gitu. Biasanya sih kalau itu alergi. Kekurangan duit. Alergi kantong kempas. Iya. Jadi kalau kulit kering, ya itu juga ciri-ciri. Gatal-gatal di kulit ya. Urin terasa manis ataupun berkemih disemutin. Nah itu gejala daripada gatal-gatal di kulit. Iya. Oh itu jadi juga tanda termasuk karena kan kulitnya kurang asupan makanan dari darah ya, karena kan darahnya nggak bisa lewat karena darahnya kental gara-gara banyak gula. Jadi gatal-gatal gitu ya. Kemudian kalau berkemih, tiba-tiba kok berkemih, saya dikerumuni
semut banyak sama di air seni saya ya. Bukannya berarti kita sedekah sama semut. Emang nggak Itu disiram? ciri-ciri diabetes. Ya mungkin di pohon kali ya. Oke. Jadi nih yang kena penyakit diabetes itu siapa aja loh, mau bodo amat, mau dia kaya kayak, mau dia kere kayak, mau dia pinter kayak, dia mau Muda bego kayak, mau tua muda, kayak. kaya, segala lapisan umur bisa kena diabetes ya. Oke. Dan sifat penyakit ini kronis atau menahun ya. Dan yang paling penting lagi ini juga turunan. Jadi kalau kita kena diabetes, anak kita juga bisa diabetes loh. Jadi udah kasih stempel gitu ya DNA kita. Tidak bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol ya. Baik. Jadi kita kalau udah punya diabetes harus tahu solusinya. Baik. gitu. Ada pertanyaan Pak Nyoto. Yup. Tidak menyebut nama sih sayangnya. Ini dikirim ke Jogja ya. Katanya gula darah saya sekarang kok tinggi ya Pak Nyoto, 136 dalam keadaan puasa. Aduh, tinggi banget ya. Tadi Pak Nyoto bilang 120 ya. Ya kalau dalam keadaan puasa mestinya di bawah 100 dong. Kalau udah 136 90 udah. nih tadi ya Bapak bilang ya. Oke. Padahal saya tiap hari minum Ziman 3 kali 5 tetes. Dulu biasanya 90 Pak, pernah 120 tapi dalam keadaan tidak puasa. Nah ini sekarang gimana ya? Terus masihkah harus diterusin minumnya, berapa tetes idealnya? Karena sampai sekarang saya tidak minum obat gula darah yang tinggi dari dokter. Jadi ya kalau udah punya masalah diabetes itu dia cerita dulunya 90 sewaktu saat belum puasa. Waktu itu belum terjadi proses kena penyakit diabetes. Nah sekarang udah kena diabetes ya. Jadi waktu jadi masih normal mungkin gaya hidupnya nggak berubah, akibatnya termanifestasi penyakit diabetes. Karena kalau kena penyakit diabetes itu karena pola makan yang salah, bukannya setahun 2 tahun bahkan bisa belasan tahun barulah tubuh kita resistensi insulin atau termanifestasi diabetes tipe 2 gitu ya. Nah jikalau kita konsumsi obat-obat dokter itu juga membantu untuk menurunkan gula, tapi yang paling penting bukan sekedar obat dokter kita konsumsi, tapi gaya hidupnya nggak berubah, masih hobi makanan yang manis-manis, masih hobi konsumsi karbohidrat tinggi gitu ya, masih kurang olahraga, terus masih banyak begadang, masih merokok, masih konsumsi yang lain, itu nggak menolong untuk mereka penderita diabetes. Jadi bagi mereka yang sudah kena diabetes, konsumsi Ziman itu mesti konsisten, konsekuen, persisten, dan nggak bisa kita konsumsi hari ini, besok gula darahnya langsung turun. Iya dong. Kenapa? Karena kan penyakit kronis, lama ya. kalau bikinnya penyakit belasan tahun kok mau minum obat hari ini besok sembuh gitu ya. Dan jikalau sudah dikasih obat dokter, obat medis gitu ya, apapun obatnya, ya harus dikonsumsi sesuai dengan aturan dokter atau aturan medis. Tetap konsumsi Zimannya rutin. Kenapa? Karena pada saat kita konsumsi Ziman, lama-lama tubuh kita yang resistensi insulin, sel-selnya membaik, moga-moga resistennya berkurang sehingga bisa memetabolisme gula. Bagi mereka yang pankreasnya udah berkurang kemampuannya, sel betanya juga udah banyak kerusakan, begitu konsumsi Ziman rutin, sel-selnya membaik lagi, lama-lama bisa bisa memproduksi insulin. Nah, kalau kita punya luka di luar tubuh aja, sembuhnya kadang-kadang bisa seminggu 2 minggu, kadang-kadang sebulan baru sembuh. Bagaimana apalagi organ tubuh bagian dalam. Jadi kalau konsumsi Ziman ya harus konsisten minimal 3 bulan. Ya, 3 bulan konsumsi konsisten persisten ya. Kalau udah kronis saran saya 5 tetes sehari 5 kali ya. Nanti sebulan cek lagi kadar gulanya darahnya berapa. Bulan kedua cek lagi, bulan ketiga cek lagi. Biasanya kalau resistensi insulinnya berkurang karena konsumsinya rutin dan pankreasnya bisa memproduksi insulin lebih baik lagi, pasti ada perubahan dari gula darah yang sebelum puasa dan sudah puasa menjadi membaik. Tapi berproses. Jadi gitu ya. Sebaiknya 5 tetes 5 kali sehari. Minum Zimannya diterusin aja ya. Terus jangan lupa gaya hidupnya, asupannya, makanannya juga terus diperhatikan. Sekarang kita mau simak satu lagu yang keren banget loh Pak Nyoto, nih viral loh. Lagunya tau gak? Budi Doremi Doremi Mesin Waktu. Iya, Mesin Waktu. Spesial untuk Anda di Kiasiat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi banyak sekali hal dalam kehidupan ini yang betul-betul kita harus waspadai ya. Jadi kalau misalnya caplok mencaplok itu hati-hati. Tapi memang yang enak-enak tuh biasanya
bikin penyakit ya Pak ya? Ya nggak sih? Iya. Makanya makanan sekarang banyakin yang makanan-makanan mentah ya. Ada lalapan, makanan-makanan sehat yang nggak tambah-tambahan kimia, yang tidak fabrikasi, ya masak sendiri, Betul. sayuran hidroponik, ya kan? Tapi itu mahal ya Pak Nyoto? Ya enggak juga lah. Karena yang namanya sehat kan sebenarnya Lebih itu murah daripada sakit. Ya, oke. Kemudian kalau orang diabetes itu sebenarnya wajib olahraga sih, ya minimal jalan kaki itu rutin biar tubuhnya bisa ngebakar gula ya. Jadi kalau orang yang udah obesitas, lama-lama diabetes tipe 2 karena malas gerak gitu ya, apalagi kemudian juga pola gaya hidupnya nggak beraturan, misalnya pola tidurnya nggak beraturan, stres, beban pikirannya banyak, kan nanti nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya. Gula darahnya tinggi karena orang stres itu memicu kadar gula darahnya tinggi. Oke. Nah tadi disebut-sebut tuh ada loh suplementasi ini yang bisa membantu kita buat tadi tuh sel-selnya nggak budak. Ada sel budak. Iya, itu resistensi insulin ya. Jadi yang menarik ini ada suatu suplemen yang namanya Ziman ya, enzim antioksidan. Ziman ini kan sebenarnya dari buah mengkudu, kemudian delima, cinnamon, centella asiatica yang diprosesnya dengan fermentasi. Ternyata buah mengkudu yang dikenal masyarakat sebagai obat terapeutik gitu ya, obat tradisional itu memang ternyata kaya dengan senyawa flavonoid, iridoid, triterpenoid yang fungsinya mampu mengatasi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini sebenarnya susah loh ya kalau kita hanya mengandalkan cara-cara yang kita kenal gitu ya. Kalau bisa secara holistik juga dengan saripati buah-buahan yang namanya mengkudu ini. Jadi bagi mereka yang udah diabetes tipe 2, gula darahnya bandel, minum Ziman itu rutin ya. Rutin itu dalam arti nggak minum 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan sampai berbulan-bulan. Sampai kita punya sel-sel tubuh kita yang udah resisten itu lama-lama membaik. Karena memperbaiki sampai 70 triliun sel kan nggak bisa 1 hari 2 hari ya. Konsumsi Zimannya juga nggak bisa 5 tetes aja. 5 tetes sehari 5 kali. Walaupun kita konsumsinya banyak, tapi kan lama-lama tubuh kita lama-lama sel-selnya membaik, tidak resistensi lagi. Kemudian pankreasnya mampu memperbaiki fungsi dari pula Langerhans dan sel beta maupun yang produksi insulin. Lama-lama membaik, akibatnya kita nggak cerita lagi ke penyakit diabetes kronis, sampai pradiabetes aja deh. Itu kan yang mesti kita atur dalam tubuh kita. Jadi kita bisa hidup sehat dengan diabetes karena kadar gula darah kita bisa terkontrol. Jadi kan kalau tidak terkontrol nih, habis makan banyak gitu ya, gula darahnya lompat ke 600 langsung. Aduh. Minum obat turun lagi, nanti makan lagi naik lagi ke 600, minum obat turun lagi, jadi kayak yoyo. Nah jadi pola makan juga harus dijaga. Kita boleh makan kenyang tapi kadar karbohidratnya mesti karbohidrat rendah, kompleks ya? Yang indeks glikemiknya rendah. Makannya kenyang, mengenyangkan tapi kok gulanya sedikit dan terikat dengan serat. Jadi kita aman gitu loh. Nanti bisa kita pelajari atau kita sharing lagi tentang pola makan yang terbaik buat diabetes ya. Kemudian juga konsumsi Zimannya wajib rutin ya, 5 tetes sehari 4 kali atau sehari 5 kali. Ya, dan kita nggak bisa berharap minum konsumsi sehari 2 hari gula darah kita turun. Karena kalau kita konsumsi obat, sekarang kita konsumsi saat itu juga turun. Karena dia mampu rekayasa struktur kimia darah dan hormon. Tapi kalau beri kekuatan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri, ya nggak bisa sehari 2 hari. Mesti konsumsi rutin, nanti kita cek tiap bulan, lama-lama membaik. Dan begitu membaik, kondisi tubuh kita juga makin bugar gitu ya. Dan yang menariknya kalau konsumsi Ziman rutin itu mencegah dari komplikasi akibat penyakit diabetes. Jadi kalau kita konsumsi Ziman itu mencegah kita kena serangan jantung atau jantung kita bengkak ya kan. Kemudian mencegah dari kena masalah ke mata gitu ya. Jadi mata kita menjadi kabur, rabun, juga masalah ginjal, juga masalah stroke. Jadi konsumsi Ziman rutin itu suplemen yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk memperbaiki sistem regulasi dari sistem hormonal atau kelenjar. Lama-lama mencegah kena penyakit komplikasi akibat the mother of disease ini, yaitu diabetes. Jadi konsumsi Zimannya harus rutin. Baik mereka yang udah kena penyakit diabetes, kata orang yang menurut asumsi orang tuh ya, diabetes tipe basah kayak tipe kering ya, walaupun itu di medis nggak ada. Konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang kena diabetes tipe basah, luka nggak kering-kering, moga-moga cepat kering. Begitu dia punya sel-sel darah
trombinnya ya, yang fungsinya untuk menutup luka itu membaik karena gula darahnya udah menurun. Juga bagus buat mereka yang punya diabetes basah ataupun kering ya. Oke, jadi dengan minum Ziman ini kita bisa dapat untuk memaintain hampir semua organ. Betul. Ya. Jadi lebih baik silahkan jangan mengobati, nggak usah tunggu-tunggu sampai sakit. Mumpung masih kuat, masih sehat, terusin aja minum Zimannya ya. Pengen tahu di mana carinya? Silahkan di radio kesayangan Anda ini atau juga di marketplace. Ternyata sudah habis waktu kita ternyata. Marina. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak memberikan inspirasi. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah.